Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, malam kali ini kita melanjutkan surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat adalah surah yang ke-100 dan kita pada ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 merupakan jawaban dari sumpah Allah di ayat-ayat yang sebelumnya 1 sampai 5. Jamaah rahimakumullah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Wal 'adiyati dhabha, demi kuda perang yang lari terengah-engah. Sebagaimana kita sampaikan pada sebelumnya, jamaah rahimakumullah, bahwa Allah menyebutkan terkait dengan kuda perang pada ayat-ayat ini, kemudian disebutkan dengan kuda perang. Dan kita telah membahas kenapa Allah kemudian menyebut kuda pada ayat atau pembahasan surah Al-Adiyat ini. Yang kuda itu fal muriyati qadha, yang memercikkan bunga api dengan hentakan kakinya, saking kencang larinya, dan tapal kuda yang keras menyentuh dengan tanah yang keras dan juga mungkin bebatuan itu sehingga menimbulkan percikan bunga api. Fal mughirati subha, yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Bagaimana serangan pasukan berkuda itu bisa memporak-porandakan pasukan lain yang belum tentu siap untuk diserang, karena juga kuda yang lari dengan kencang kemudian mengocar-ngacir barisan musuh. Fa'atharna bihi naq'a, karena saking dahsyatnya serangan yang tiba-tiba dan kencangnya kuda berlari sehingga menerbangkan debu. Fawasatna bihi jam'a, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Nah, ayat 1 sampai ayat 5 itu kemudian mau menyampaikan ini Bapak Ibu. Ayat yang ke-6, innal insana lirabbihi lakanud. Ini Allah mau menyampaikan ayat yang ke-6, kemudian didahului dengan kondisi kuda perang yang larinya kencang, lagi terengah-engah. Jadi ini yang disumpahi. Allah bersumpah dengan kuda perang, kemudian inilah yang disumpahi. Innal insana, sesungguhnya manusia, li rabbihi, kepada Tuhannya itu, lakanudun, sungguh dia sangat ingkar. Ada kata inna, kata penguat, sesungguhnya atau sungguh, ada huruf lam, lakanudun. Yang dimaksud adalah kanudun, ada huruf lam di sini Bapak Ibu, untuk menguatkan bahwa manusia itu sangat ingkar. Ini kalau kita lihat di tafsirnya, jamaah rahimakumullah, ini menjadi wajawabul qasam. Inilah menjadi sumpah jawaban dari sumpah yang disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya. Nah, di sini innal insana kafurun bitab'ihi lin ni'mati. Jazakallahu khair. Jadi memang tabiat manusia Bapak Ibu itu adalah kufur nikmat. Misalkan kalau kita berpikir lebih milih bersyukur atau tidak bersyukur, manusia itu Bapak Ibu, kalau suruh milih, lebih milih bersyukur atau tidak bersyukur atas nikmat, tabiatnya Pak, tabiat manusia, milih yang mana? Bersyukur apa boten? Boten. Tabiat manusia itu gak suka bersyukur. Manusia lebih suka diatur atau bebas? Bebas. Manusia itu mau dihormati atau menghormati? Dihormati. Dan maunya yang enak-enak saja. Itu tabiat manusia Bapak Ibu. Itu tabiat kita. Tabiat kita secara umum manusia memang demikian. Sedangkan terkait dengan syukur ataupun kufur nikmat,
memang kemudian lebih banyak yang kufur. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali dari kalian yang bersyukur. Sehingga kalau misalkan Abu Bakar pernah berdoa, ya Allah, Allahumma ja'alna minal qalilin, jadikanlah hamba ya Allah termasuk golongan yang minoritas, golongan yang sedikit. Kan sahabat bertanya, apa yang kau maksud wahai sahabat Abu Bakar? Ternyata adalah qalilan ma tashkurun, golongan yang minoritas itu adalah golongan yang bersyukur. Jadi jumlah orang yang bersyukur jika dibanding dengan yang tidak bersyukur, dalam Al-Quran disebutkan lebih banyak yang tidak bersyukur daripada yang bersyukur. Sehingga di sini menggunakan kata kanudun. Inna, sesungguhnya al-insana, manusia, li rabbihi, terhadap Tuhannya, lakanudun, sangat ingkar. Jadi kalau kita perhatikan kata li rabbihi itu didahulukan Bapak Ibu. Li rabbihi itu didahulukan daripada kanudun. Innal insana lakanudun li rabbihi. Makna itu sudah kuat. Tapi ketika ada jar majrur, fragmen jar majrur, kemudian li rabbi, rabbihi, fragmen idhofah didahulukan, maka lebih kuat. Kalau dihitung ada berapa penguatnya di sini? Ada 3. Inna, huruf lam, sama jar majrur yang didahulukan. Ini menunjukkan bahwa syukur itu menjadi penting untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Mau minum, baca bismillah, itu syukur. Makan dengan tangan kanan, itu syukur. Gitu. Apa malih? Membantu menghabiskan makanan temannya, syukur apa betul? Tergantung kondisinya, baru ditinggal udah dimakan. Artinya di sini kalau kita mau mensyukuri, kan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita menghitung nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan mampu. Kita itu tidak akan mampu untuk menghitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dalam surah An-Nahl ayat yang ke-18, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Kenapa tidak bisa dihitung Bapak Ibu? Kenapa nikmat yang Allah berikan kepada kita itu kemudian tidak bisa dihitung? Tidak bisa dihitung atau kita tidak mampu menghitungnya? Tahu artificial intelligence, AI itu Pak? Gitu? AI, malah jadi AI ya, artificial intelligence, AI. Itu kan kemudian bisa menerjemahkan. Kalau di medsos itu misalkan apa aplikasinya, Mas Gifari, wajah kita itu kemudian bisa melihat bagaimana tuanya nanti. Sehingga kalau orang yang menggunakan satu aplikasi tersebut itu bisa melihat tuanya kayak apa. Tapi kecerdasan buatan ini tidak tahu bahwa yang ngacah di aplikasi dia apakah akan hidup sampai setua itu atau tidak. Nah, itu yang tidak terbaca. Kalau misalkan Pak Ali lihat pakai aplikasi itu bisa ketahuan masa kecilnya dulu kayak apa. Kemudian melihat kecilnya dulu kita kayak apa. Nah, itu kan kecerdasan yang dibuat oleh manusia. Secerdas-cerdasnya alat yang dibuat oleh manusia, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, tetap tidak bisa mampu untuk menghitung nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Tidak bisa. Pernahkah kemudian Bapak Ibu malam ini berdoa, ya Allah semoga pencernaan saya ini bekerja dengan baik? Kan tidak. Melakukan tugasnya untuk melakukan pencernaan makanan minuman yang masuk, kan tidak. Tapi kemudian itu berjalan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aliran darah dalam diri kita kan kemudian kita tidak memohon pada Allah secara detail, ya Allah mudah-mudahan darah dalam tubuh saya ini tetap mengalir, tidak mandek, tidak pada mager darahnya ya Allah, malas gerak gitu, kan tidak juga. Maka Allah itu memberikan kepada kita apa yang dibutuhkan oleh diri kita. Jadi tidak sekedar apa yang kita inginkan. Padahal kita menginginkan sesuatu tapi Allah mengetahui bahwa itu tidak dibutuhkan, tidak diperlukan, sehingga Allah tidak mengabulkan. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itulah kemudian bentuk
kesyukuran, syukur terhadap nikmat hukumnya adalah bukan sunnah, melainkan adalah wajib. Oleh karena itu orang yang tidak melakukan kewajiban dikenai dosa. Maka wa adamul iqrar bi muqtadaha al-mujib li syukri khaliq al-mun'im, wajib untuk mensyukuri terhadap zat yang menciptakan, yang telah memberikan nikmat kepada kita. Bagaimana caranya? Kalau kita tidak mampu menghitung satu persatu sehingga kita harus mensyukurinya, setiap satu bentuk nikmat itu paling tidak ada wal khudu li syar'ihi wa ahkamihi, cukup tunduk. Tunduk ya, tunduk dan patuh terhadap syariat Allah. Bapak Ibu masih ingat surah Quraisy? Berapa jumlah ayat dari surah Quraisy? 4. Li'ila fi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait. Falyabudu rabb hadzal bait ini, maka sembahlah Tuhan rabb hadzal bait, Tuhan rumah ini. Kita cari surah Quraisy biar sama-sama kita lihat ayat surah yang ke-106. Maka di sini jamaah rahimakumullah, kok nggak muncul? Mungkin dia lagi ngambek nih. Quraisy, mungkin ada orang Quraisy di sini, Bapak Ibu. Dia lagi berproses. Dari surah Quraisy ini ya jamaah rahimakumullah, kita malah menjadi tahu satu aplikasi nggak bisa dibuka, masih ada aplikasi yang lain. Kita ada di sini. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Allah memberikan nikmat kepada orang Quraisy di waktu musim dingin dan juga di waktu musim panas. Sehingga nanti kemudian ada ulama berpendapat bahwa musim di Arab itu cuma 2, musim dingin dan panas. Kan ada 4 gitu, tetap kembali ke 2 gitu. Kan ada misalkan syita, dingin, habis setelah syita dingin kemudian adalah rabi', musim semi. Habis rabi' musim semi kemudian nanti adalah musim gugur, kena kharif. Habis kharif kemudian musim panas, saif. Jadi gugur dengan panas jadi 1, kemudian dingin dengan semi jadi 1. Kalau di Indonesia berapa banyak musim Bapak Ibu? Di tempat kita banyak kan ya? Hujan, kemarau, musim kawin, musim maling, musim rambutan dan sebagainya. Jadi di sini kemudian dituntutan adalah kalau tidak mampu mensyukuri setiap nikmat dari Allah, falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah, ini bermakna wajib. Mereka itu orang-orang Quraisy menyembah rabb hadzal bait, Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baru muncul dia di sini. Falyabudu rabb hadzal bait. Ini adalah salah satu bentuk mensyukuri nikmat Allah. Agar tidak termasuk orang yang kanudun, fa'ulun, memberi makna sighah mubalaghah, maka harus menjadi pribadi yang bersyukur. Nah, ini bersyukur. Maka kalau kita lihat nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka setiap nikmat itu menuntut kesyukuran. Misalkan kalau kita lihat orang dapat rizki dalam bentuk harta, apakah cukup syukurnya alhamdulillah Bapak Ibu? Panen Bapak Ibu, panen raya, misalkan saudara kita yang ada di daerah Turi, kemudian panen raya buah salak, panennya panen raya, namanya juga panen raya. Jadi kemudian panennya berhasil, hasilnya juga bagus, bahkan kemudian dikirim ke Sulawesi, dikirim ke Kalimantan menggunakan truk, sehingga dia menerima uang penjualan. Apakah bagi mereka ini cukup mengucapkan alhamdulillah ya Allah, selesai Pak urusannya? Tidak. Maka harus dikeluarkan zakatnya, zakat pertanian dari panen yang telah diterima itu. Ya, itu kemudian sama sebagaimana kita, kalau Allah memberikan kita rizki yang lebih dari kecukupan, ya kan? Kemudian ada sisanya untuk memenuhi kebutuhan harian kita. Nah, sisanya inilah yang tersimpan, itu kan kemudian kita hitung dalam 1 tahun sudah mencapai nisab
atau belum? Bentuk kesyukurannya selain hamdalah adalah keluarkan zakat. Naten. Itu keluarkan zakat. Pak, jenengan kan tiang sugih. Alhamdulillah. Mboten zakat. Alhamdulillah. Sama zakat. Ya alhamdulillah itu. Ternyata alhamdulillah dia memang sudah zakat. Sudah zakat, cuma tidak mau cerita. Sehingga kita tidak perlu bersuudzon terhadap orang lain. Nah, inilah kemudian ditambah lagi, maka kita harus tunduk dan patuh terhadap syariat Allah dan hukum-hukumnya. Illa man jahada nafsahu wa aqla amrad dunya wal akhirah. Yang menjadi perhatian di sini adalah boleh menjadi orang kaya, muslim yang kaya, muslimah yang kaya, tapi kekayaan itu tidak melalaikan untuk menyiapkan urusan akhiratnya. Kenapa kemudian dicela di dalam surah At-Takatsur? At-Takatsur itu surah yang keberapa sih Bapak Ibu? Alhaakumut Takatsur. Surah keberapa? 102. Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi kalau At-Takatsur dalam surah 102 di sini, ini kan dicela Bapak Ibu. Orang yang berlomba-lomba, bermegah-megahan melalaikanmu. Kan gitu. Alhaakumu telah melalaikan kalian at-takasur, bermegah-megahan. Bukan mencela sekedar orang itu kaya, bukan. Tapi di balik kekayaan itu kemudian melupakan akhiratnya. Kalau melupakan akhiratnya itu bukan berarti tidak sekedar dia itu akhirat nanti saja, tidak. Bahkan perilakunya itu tidak menunjukkan persiapan untuk menuju ke akhirat. Misalkan tidak perhatian dengan kewajiban yang Allah wajibkan atas dirinya sebagai seorang muslim, kemudian tidak perhatian terhadap dirinya sebagai seorang tetangga, sebagai seorang suami atau istri, sebagai anak atau orang tua. Kewajiban-kewajiban itu tidak tertunaikan, kemudian termasuk yang kemudian tidak peka terhadap kondisi masyarakat sekitarnya, maka termasuk melalaikan akhirat. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Di samping juga adalah dia itu tidak percaya dengan hanya adanya hari pembalasan. Jadi banyak orang yang kemudian melalaikan akhiratnya, itu ternyata indikatornya itu banyak Bapak Ibu. Mulai dari tidak percaya terhadap akhirat. Nah itu yang kemudian yang menjadi besar. Tidak percaya dengan adanya akhirat, tidak percaya dengan adanya hari pembalasan, hari perhitungan, surga neraka tidak percaya. Atau orang ini kemudian percaya dengan adanya surga neraka, percaya dengan adanya hari kebangkitan karena dia seorang muslim. Jadi dia tahu karena datang ke pengajian, ya. Kemudian tetapi dia masih menjadi tercela dikatakan tidak menyiapkan akhirat yang sudah ia ketahui. Dengan adanya taswif, menunda-nunda. Nunda-nunda niku bahasanya napa nggih? Sek lah, sedilit kenapa malih? Engkau lah. Napa? Anjir kan menunda-nunda, itu namanya at-taswif, menunda-nunda. Sedangkan kedatangan malaikat Israel itu tidak pernah terlambat. Kalau sudah waktunya maka akan terus dipanggil. Nah, jamaah rahimakumullah, wa zahir annal murad bil insan wal jins. Innal insana, sesungguhnya manusia di sini manusia itu adalah semua jenis manusia. Tidak hanya orang Arab, termasuk adalah ajam. Ajam adalah lawan daripada Arab. Kalau Arab itu adalah orang Arab, non Arab namanya ajam. Wal aksaruna ala annal insana wal kafir. Mayoritas manusia itu adalah ingkar. Dia adalah ingkar. Ingkar mengingkari dengan adanya akhirat, mengingkari adanya kewajiban untuk bersyukur, mengingkari adanya bahwa kebanyakan mereka adalah orang yang ingkar. Ya. Afala ya'lamun. Tetapi kemudian ada kalanya al-insan di mana-mana yang lain Bapak Ibu. Innal insana kemudian lebih spesifik lagi. Betul, dia adalah manusia. Tapi manusia yang sudah balik. Yang sudah balik. Kenapa? Karena manusia. Bukankah putra-putri kita yang belum balik juga manusia? Iya. Tapi kemudian mereka keluar dari daerah al-insana.
Sebagaimana ketika kita mempelajari surah Al-Asr, surah Al-Asr yang telah kita ambil di sini, wal asr innal insana lafi khusrin. Nih, sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan rugi, berada dalam kerugian. Insan sini, insan di sini kemudian dianggap sama dengan al-insan di sini, innal insana. Dari si maknanya bahwa mereka yang disebutkan manusia, mereka yang sudah balik. Yang anak-anak kemudian ditakdirkan wafat sebelum dia balik, maka dia tidak termasuk orang yang ingkar terhadap nikmat. Kalau ada anak kecil kemudian tidak bersyukur, dosa kenapa buatan Pak? Tidak, maka rufi al-qalam an salasin. Rufi al-qalam an salasin, 3 kelompok yang diangkat pena dari mereka adalah salah satunya anak kecil, kecuali dia sudah dewasa. Maka putra-putri anak-anak yang kemudian kadang sholat kadang tidak, itu tidak ada dosa karena dia belum mukallaf alaih. Sehingga kalau kita sudah melewati batas usia balik, maka harus antisipasi, jangan masuk dalam kategori kanudun, orang yang ingkar. Bagaimana caranya? Caranya adalah menjadi pribadi yang bersyukur, gunakan nikmat dalam ketaatan. Mata dipakai untuk melihat yang baik-baik, lisan digunakan untuk mengucapkan yang baik-baik, tangan dipakai untuk mengambil yang baik-baik juga, kaki digunakan untuk melangkah ke tempat yang baik-baik. Bapak Ibu pernah kan mendengar orang yang kemudian, mohon maaf, makannya itu pakai tangan kiri, makan pakai tangan kiri, kemudian diingatkan, fulan, kenapa kamu makan dengan tangan kiri? Apakah tangan kananmu tidak bisa digerakkan? Ya memang orang sehat. Entah karena yang dipikir adalah masalah jaim, gengsi, kemudian iya emang kenapa kalau tangan saya tidak bisa digerakkan sehingga saya makan dengan tangan kiri? Maka saat itu juga tangan kanannya tidak bisa digerakkan. Contoh kufur nikmat. Orang tangan kanannya bisa digerakkan tapi ngomongnya tidak bisa digerakkan, Allah kabulkan. Kalau saya dulu di sekolah, si fulan sakit apa sakit katanya sih sakit. Ya udah, kalau memang dia sakit beneran kita doakan semoga sembuh. Kalau dia sehat ngaku-ngaku sakit, ya kita doakan semoga Allah kabulkan keinginannya gitu. Dia sehat tapi kemudian ngaku-ngaku sakit, dia sehat ngaku-ngaku sakit, ya biar dikabulkan. Sebagaimana kemudian ketika Allah memberikan ketercukupan pada kita, ya kita mengatakan diri kita adalah cukup, bukan miskin. Lah kemudian kalau ada orang cukup kok ngaku-ngaku miskin, pripun ya dikabulkan Allah Bapak Ibu? Jadi miskin betulan. Kenapa Bapak meminta tanda tangan surat keterangan miskin? Bapak kan orang yang mampu. Nggak apa-apa, yang penting anak saya itu bisa masuk sekolah dan dapat keringanan biaya. Tapi surat keterangan miskin ini kan untuk yang tidak mampu Pak. Bapak kan mampu. Wis tak usah ngeyel. Aku ini mantan ya. Maksudnya adalah mantan kepala desa. Aku ini mantan kepala desa. Aku ini mantan anggota DPRD. Wis tak manut bae. Ngapunten Pak, nggak bisa. Malah dimarahin aparat desa yang kemudian mencoba untuk jadi orang jujur, menyampaikan bahwa surat keterangan miskin ya untuk orang miskin Pak, malah dimarahin, dimusuhin. Jadi kalau orang diberi kecukupan oleh Allah kok ngaku-ngaku miskin, boleh jadi Allah kabulkan sesuai dengan keinginannya. Ana in dzanni abdi bi in dzanna bi khairan falahu. Allah itu sesuai dengan prasangka hamba kepadanya. In dzanna bi khairan falahu. Kalau hambaku itu berprasangka baik kepadaku, maka prasangka baik itu kembali pada dirinya. Wa in dzanna bi syarran falahu. Kalau hamba itu berprasangka kepadaku, kepada Allah dengan prasangka yang buruk, ya apa yang dia prasangkakan itu akan kembali padanya. Misalkan kayak nggak mungkin dah Allah ini nolong saya, ya wes dijarke, dibiarkan. Wah dia berprasangka seperti itu. Tapi insya Allah ini saya yakin Allah akan menolong dengan caranya Allah sendiri, dengan caranya sendiri. Ini ketika kita mengkaji tafsir surat nopo nggih?
Hadis yang tentang si gulam Ashabul Ukhdud, Bapak Ibu, Ashabul Ukhdud, yang kemudian seorang pemuda dia dikader menjadi penerus penyihir kala itu, karena ini kisahnya zaman dulu sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kemudian berdoa, ya Allah selamatkanlah aku dari mereka dengan caramu ya Allah. Sudah, ketika mau dilemparkan dari gunung yang tinggi, kemudian berdoa, Allahumma kfinihim kama syi'ta. Kalau fima makna sih, dan itu kan dalam hadis, maknanya adalah ya Allah selamatkanlah aku dari mereka itu tentara kerajaan yang mau melemparkan dia dari bukit yang tinggi. Kalau kita lihat bukit gunung-gunung di Timur Tengah kan tidak sama dengan yang Merapi, Pak. Merapi kan kemudian ngeten nggih, ujungnya akar kakinya itu kan sangat lebar dan kemudian bertanah dan berpohon. Kalau di Timur Tengah kan enggak, udah tinggi, kemudian batu, sekali jatuh kemudian bisa menyebabkan kematian karena keras. Dia tidak bertanah tapi berbatu. Di atas bukit ketika hendak dilemparkan oleh pasukan kerajaan, ternyata kemudian berdoa, ya Allah selamatkanlah aku dari mereka dengan caramu ya Allah. Berarti kan ada husnudon, Allah akan menyelamatkan dirinya. Bukit itu kemudian bergetar dan menjatuhkan semua prajurit. Akhirnya si gulam ini balik ke kerajaan, ke istana. Kok masih hidup? Mana ini pasukan? Sudah pada mati. Udah, kemudian dibawalah ke tengah laut untuk dilemparkan dari kapal. Kalau sudah nyampe di tengah laut, asumsinya tidak akan bisa berhasil berenang ke tepian, nggak akan mungkin, karena perhitungan manusia tidak akan mungkin. Berdoa dengan sama, ya Allah selamatkanlah aku dari mereka dengan caramu ya Allah. Allah selamatkan. Maka ini kemudian pentingnya kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kembali pada syukur nikmat itu, dengan seringnya kita menghadiri pengajian itu kan kita diajak untuk bersyukur, ingat, kemudian juga ingat, tidak kemudian memamerkan kekayaan tapi tidak dibarengi dengan ketaatan. Harta yang menyelamatkan adalah harta yang kemudian dibarengi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada ayat yang ketujuh, wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu, berarti kita kembali ke ayat ke surah nomor 100. Mudah-mudahan sudah terbuka ayat yang ketujuh. Wa innahu, dan sesungguhnya dia, hu ini nanti ada dua makna Bapak Ibu. Hu yang berarti kata ganti dia. Dia itu kembali pada siapa? Kembali kepada Allah atau kembali kepada manusia? Ala zalika, atas yang demikian itu, demikian ini, zalika ini adalah kata tunjuk atau isim isyarah kembali pada manusia yang ingkar, ya, manusia ingkar. La syahidun, menjadi saksi, sehingga maknanya adalah sesungguhnya dia benar-benar. Kata benar-benar itu adalah dari terjemahan dari la, sungguh. Syahidun menjadi saksi atas hal itu, keingkarannya. Jadi sebenarnya manusia itu sudah tahu. Kalau hu ini kemudian kembali kepada manusia, hu sesungguhnya dia manusia. Jadi ingkarnya manusia terhadap nikmat Allah di dunia, mereka sudah tahu. Jadi sengaja, ada unsur kesengajaan. Kalau tidak tahu, boleh jadi nanti kena hukum fikihnya adalah ma'fu anhu, dimaafkan kalau tidak tahu. Dan Allah mengetahui siapa yang benar-benar tidak tahu dan siapa pura-pura tidak tahu. Siapa yang edan, siapa sing ngedan. Jadi kan edan sama ngedan. Ngidul dan ngidul apa? Ngedel. Pura-pura ke selatan pula kan. Mari kita lihat jamaah rahimakumullah. Wa innal insana ala kaunihi kanudan jahudan la syahidun. Jadi memang sudah tahu, jadi tidak ada alasan, oh ya Allah, ternyata perilaku seperti itu termasuk ingkar ya Allah. Pura-pura tidak tahu. Kamu sudah tahu tapi pura-pura tidak tahu. Jadi yashhadu ala nafsi bil juhdi wal kufran.
manusia menjadi saksi atas dirinya yang ingkar dan juga membangkang, gitu Pak. Nah terkadang kan kemudian ada pembelaan, bilisani halihi, dengan perilakunya, ya. Dan gini, orang yang ingkar itu sudah disebutkan di sini, itu akan muncul dari ucapannya, kemudian dari perilakunya, dan kemaksiatan terhadap Robnya. Yang minggu yang lalu kita sudah kasih contoh 3 orang-orang yang terdahulu, karena salah satu Bani Israel. Itu contohnya Pak. Diberi kesehatan kemudian tidak mau mengakui bahwa itu datanya dari Allah. Diberi harta juga demikian, tidak mengakui kalau itu datanya dari Allah. Semua dikaitkan dengan dirinya. Ini karena saya, ini karena kemampuan saya, karena kecerdasan saya, karena hasil kerja keras saya. Balik kepada saya, dan saya. Sehingga dia menafikan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian Bapak Ibu di surah Al-Qalam, kisah pemilik 2 kebun yang orang tuanya dulu sebelum memanen kebunnya, kebun buah-buahan, aneka buah-buahan dan juga tanaman yang berguna, sebelum memanen itu memanggil orang-orang miskin. Orang-orang miskin, silahkan masuk ke kebunku, silahkan ambil yang kalian suka. Kemudian tidak dibatasi Pak, tidak dibatasi mau ngambil apa berapa. Nama juga orang miskin, maka dia ngambil secukupnya dan seperlunya, mengucapkan terima kasih kepada pemilik kebunnya. Baru pemilik kebun memanen sisa-sisa dari panennya setelah dipanen sama orang-orang miskin. Ternyata itu menjadi keberkahan, karena ada hak bagi orang miskin dari hasil perkebunannya itu. Tidak dikasihkan tapi suruh ngambil sendiri. Dan kan kemudian kita tidak tahu, mohon maaf, kalau misalkan kita memberikan sesuatu pada orang lain, kan kita tidak tahu apa jenis doa yang dipanjatkan si penerima atas pemberian kita itu. Nah, doa-doa itulah yang kemudian berbalut dengan keikhlasan, itu boleh jadi yang menjadikan kita sehat seperti sekarang ini. Allah kabulkan untaian doa dari hati yang tulus atas pemberian yang dia terima. Nah, balik orang miskin tadi itu juga demikian. Setelah orang tua ini kemudian meninggal, ternyata anak-anaknya tidak mau mewarisi sikap atau perilaku orang tuanya, maunya mewarisi kebun dan isinya. Jadi kemudian ketika mau panen, wala yastasnun, mereka tidak mengucapkan insya Allah, sudah membuat strategi jangan kasih tahu orang-orang miskin kalau kita besok mau panen. Kenapa? Nanti didahului sebagaimana yang dilakukan oleh bapak kita sebelumnya, nanti kita nggak maksimal hasil panennya. Betul Pak, sudah berniat demikian itu sebelum misalkan pagi itu waktunya panen, sebelum subuh sudah jalan ke kebun, ternyata disantap, disambet, kemudian dihantam oleh api yang kemudian menyala-nyala itu, dan kebunnya sekarang terbakar. Itu kurang lebih kalau di tafsir sebutkan 6 mil dari Sona'ah di Yaman Pak, di Yaman, negara Yaman, kotanya Sona'ah. 6 mil dari Sona'ah akan ditemukan daerah yang terbakar, daerah yang dibakar hitam. Bahasa ini nopo nek dicari bunyi ini nopo nggih Pak ya? Nek dicari kira-kira ngetikin nopo Mas Gifari? Daerah yang dibakar, tadi Pak, dibakar di Yaman, di Sanaa Yaman. Oh Pak, jadi kok malah ini ya yang dibakar Allah. Jadi gambarnya itu hitam, sangat hitam, nggak ada. Kami pernah melihatnya Bapak Ibu. Dan menurut ahli tanah, sampai sekarang tidak tumbuh tanaman di tempat kebun tersebut Pak. Tanah itu sudah dibakar oleh Allah. Tanah yang dibakar oleh Allah tidak tumbuh tanaman, dan juga tidak ada, kalau di taman kan sinten nggih yang ahli pertanahan itu kan biasanya ada bakteri apa Pak, itu tidak ada Pak. Jadi sampai ke dalam-dalam itu mati Pak, sampai mati, sehingga Rasul SAW mengingatkan pada kita jangan berlama-lama di daerah di mana Allah menurunkan azab di situ.
Kalau hanya melihat di mana buktinya Allah dulu membakar daerah tersebut, boleh, tapi jangan berlama-lama. Ini yang kemudian sebenarnya dinasihatkan oleh ulama-ulama yang di Saudi. Kemudian jangan menjadikan tempat di mana Allah memberikan azab sebagai destinasi wisata. Karena kalau orang berwisata kan akan berlama-lama di situ. Sedangkan Rasul berpesan jangan di situ, karena daerah itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ayat yang ke-7 menjelaskan kepada kita bahwa yang dilakukan oleh manusia tentang keingkarannya itu manusia sudah mengetahuinya. Maka lil musyrikin ayyamur masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufri. Sebagaimana orang-orang musyrik itu tidak akan pernah mau memakmurkan masjid-masjid Allah, karena mereka sudah bersaksi bahwa mereka adalah orang-orang yang kufur. Lantas siapa yang akan memakmurkan masjid? Ya kita. Ini masjid tempat ibadah kita, ya kita. Jadi jangan mengandalkan orang lain untuk memakmurkan masjid kita. Wa qala Qatadatu wa Sufyan ats-Tsauri wa innallaha 'ala dzalika lasyahid. Ini tadi yang saya sampaikan, hunya ini adalah kembali kepada Allah. Itu pendapat dari Imam Qatadah dan Sufyan ats-Tsauri. Jadi Allah menyaksikan, benar-benar menyaksikan kekufuran mereka. Yang pertama adalah manusia itu sadar dengan kekufurannya dan mereka menyaksikan. Yang kedua adalah Allah itu maha mengetahui dan menyaksikan kekufuran yang dilakukan oleh manusia. Apa sebabnya mereka kufur? Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dari ayat yang ke-6, ke-7, ke-8 itu diungkapkan dalam bentuk penuh dengan kata penguat Bapak. Sungguh benar-benar, sungguh benar-benar, sungguh benar-benar. Kenapa? Ini adalah realita yang kemudian disampaikan kepada manusia seolah-olah dia itu mengingkari. Enggak kok, saya enggak kufur nikmat kok. Gitu. Kalau dalam indikator yang Allah berikan itu mereka kufur. Wa innahu, ayat yang ke-8, wa innahu, dan sesungguhnya lihubbil khairi, cintanya terhadap harta. Al khair di sini bermakna adalah harta. La syadid, benar-benar berlebih-lebihan, melampaui batas Bapak Ibu, dari sewajarnya. Boleh misalkan kita cinta kendaraan, boleh. Memang kita adalah diciptakan dari materi dan kendaraan juga terbuat dari materi, boleh. Tapi jangan berlebih-lebihan. Sekarang gini, apa standarnya berlebih-lebihan? Gitu. Sesuatu yang berlebih-lebihan itu baik atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Kenapa? Tergantung jawabannya, tergantung. Ibadah berlebih-lebihan saya napa mboten? Saya napa mboten, Pak? Enggak juga kan? Kan enggak. Ketika 3 sahabat menemui Rasul SAW, ceritanya kepada Sayyidah Aisyah tentang bagaimana akhlaknya Rasul, diceritain, wah ternyata kita belum ada apa-apanya dengan Rasulullah SAW. Maka saya, secara tidak urut ya, falan atazawwaj, saya tidak akan menikah dengan siapapun, maksudnya tidak menikah. Kenapa? Akan fokus untuk beribadah. Karena dipikir bahwa kalau menikah itu nanti wah pikirannya bercabang-cabang, mikirin sana, mikirin sini. Maka saya tidak mau menikah, akan fokus beribadah. Paling tidak menyamai Rasul. Kalau tidak, ya di bawahnya Rasul SAW. Yang kedua, saya akan berpuasa terus-menerus, tidak akan pernah berbuka. Maunya puasa terus gitu. Iya dah. Kalau saya akan sholat malam terus-menerus, masuk malam langsung sholat terus itu sampai subuh. Nah gitu Pak. Ternyata itu kan menurut Rasul adalah tidak bagus. Ibadah juga harus mengikuti ittiba. Siapa tadi yang mengatakan tidak mau nikah? Ana atazawwaj, saya itu nikah. Masa kamu kemudian mengaku menjadi umatku dan tidak mau menikah? Dinasihati Rasul dengan baik. Siapa yang tadi kemudian puasa terus menerus, tiap hari puasa, ana asumu wa uftir, saya berpuasa dan juga berbuka. Kadang puasa, kadang juga berbuka. Kalau misalkan tanya kepada Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, ada nggak misalnya yang bisa dimakan hari ini? Tidak ada Rasul, hanya air putih. Ya udah, saya niat untuk puasa sunnah. Itu Rasul. Kalau sekarang kan gitu. Gitu Pak. Bu, masak apa Bu? Nggak ada ya Pak. Ada dia cuma air putih.
Terus apa? Ya wes kita neng warung gitu. Malah neng warung. Nah kemudian yang ketiga adalah yang salat di seluruh malam. Rasul usolli wa arqud. Saya salat dan juga kemudian saya juga tidur. Itulah Rasul. Artinya berlebih-lebihan menjadi tidak baik. Innahu la yuhibbul musrifin, dan Allah tidak cinta, tidak suka terhadap orang yang berlebih-lebihan. Dan secara umum menjadi tidak baik. Makan berlebih-lebihan tidak baik. Kalau tampan berlebih-lebihan gimana? Cantik berlebih-lebihan tidak baik juga. Kasihan siapa yang kasihan kalau punya istri cantiknya berlebih-lebihan? Suaminya didoakan cepat meninggal sama orang lain biar nanti bisa diganti sama orang tersebut ya. Tuh. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Liang dia. Nah, di sini kemudian nanti kita akan berhenti, bahwa ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa manusia sangat berlebih-lebihan mencintai hartanya. Berlebih-lebihan nggih, yang berlebih-lebihan. Nggih.
Jamaah rahimakumullah, di ayat ke-8 sebab orang bakhil itu karena terlalu cinta terhadap hartanya sehingga tidak mau hartanya itu sedikit pun berpindah kepada orang lain. Wa innal insana bisababi hubbihi lil mali la bakhilun bihi. Karena saking cinta terhadap harta itu malah semakin cinta terhadap harta itu semakin bakhil, Bapak Ibu. Iya. Di mimi, di emi. Terus apa? Dicintai, di eman-eman, jangan sampai keluar. Itulah sebagaimana kemudian, mohon maaf, orang yang kemudian bermain-main dengan zakat. Gimana ya supaya harta saya tidak jatuh zakat gitu, tidak kena zakat. Ketika sudah mau mencapai nisab, sudah nyampe nisab. Ketika mau sampai 1 tahun, kemudian dikurangi dengan caranya dia sendiri. Tujuannya adalah untuk biar tidak masuk wajib zakat, tapi dengan caranya sendiri, bukan dengan karena keadaan. Misalkan sudah ditunggu-tunggu, ya Allah 1 bulan lagi saya akan masuk dalam haul 1 tahun kepemilikan di atas nisab, saya sudah menanti-nanti ya Allah untuk dikeluarkan zakatnya. Qadarullah, ternyata dia ada ujian yang harus menggunakan harta tersebut sehingga berkurang, nggak sampai haul. Ini nggak bisa zakat, dia bisa sedekah. Tapi ada orang kemudian sengaja kalau sudah mencapai sebelum sampai 1 tahun 11 bulan hartanya digunakan. Jadi kan berkurang harta yang tersimpan yang harus dizakati. Akhirnya terlepas, lewat. Kalau sudah lewat nanti kemudian baru mengumpulkan lagi. Jadi kenapa Pak bahasa nih? Urik. Gitu. Nah, kalau demikian itu kan Allah Maha mengetahui, maka Allah akan mengambil dengan caranya Allah sendiri. Inilah kalau bermain dengan hukum Allah, Allah lah yang akan mengambil dengan cara sendiri. Sehingga di sini semakin cinta terhadap harta seseorang, maka dia semakin bakhil. Bukti ketidakbakhilan kita adalah lisaili wal mahrum, pada harta kita ada hak bagi orang yang meminta-minta atau orang yang tidak minta-minta padahal dia sangat membutuhkan. Itu yang perlu kita perhatikan. Pada pertemuan berikutnya kita akan melihat bagaimana ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang di atas tadi. Dia adalah ingkar, tidak mau bersyukur atas nikmat, dan dia sangat cinta terhadap harta bendanya ketika di dunia. InsyaAllah kita lanjutkan pekan depan. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.